Semangat pagi Memluki, Devi, dan tim dosen lainnya, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohana Laksita Sandra Amaya dengan NIM 20 G4 0018 dari Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi Unika Studio Pranoto Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau cara pembuatan pivot table, pivot chart, serta makro FBA. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pivot table dan pivot chart. Nah, di sini sudah tersedia data dari UD Jaya Makmur yang berisikan transaksi-transaksi jenis barang serta harga-harga pusat grosir mebel. Nah, dari data-data ini saya akan membuat menjadi pivot table serta pivot chart. Langkah yang pertama, kita blok data yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nomor transaksi hingga jumlah. Selanjutnya kita klik insert dan kita klik pivot table. Nah, di sini muncul kotak dialog create pivot table yang berisikan table range atau range tabel yang dari data yang akan kita gunakan. Kita cukup memastikan bahwa data yang kita pilih itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di bawahnya terdapat pilihan untuk penempatan pivot table. Yang pertama di new worksheet, yang kedua existing worksheet. New worksheet ini akan menempatkan pivot table pada sheet baru, sedangkan existing worksheet akan menempatkan pivot table pada sheet yang bersamaan dengan data yang kita pilih. Di sini saya menggunakan new worksheet untuk mempermudah pembacaan pivot table. Nah, di sini akan terdapat data-data yang bisa kita pilih untuk kita tampilkan di pivot table. Di sini saya akan memilih tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini saya pindahkan ke bagian filter agar kita bisa mengetahui tanggal transaksi apa aja yang terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Setelah pada filter tanggal, saya akan menampilkan jenis barang, kode barang, harga, dan juga jumlah. Sini kita bisa mengatur sendiri mana yang kita perlukan. Semisal jumlah tidak kita perlukan, kita bisa menghapusnya dengan klik kanan, lalu remove to field. Nah, di sini akan hanya muncul row labels yang berisikan jenis barang dan kode barang serta sum of harga. Di sini saya contohkan untuk menampilkan transaksi yang terjadi pada bulan Juli. Di sini kita tinggal menfilter dengan select multiple items, uncheck bagian all, lalu kita cek bagian bulan Juli. Kita klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan transaksi-transaksi barang-barang yang terjual dan juga harga pada bulan Juli. Semisal di sini kita akan membuat pivot table berdasarkan data tersebut. Kita bisa blok data ini, lalu kita klik insert. Nah, di sini bagian charts, saya akan menampilkan dua charts, yaitu bar chart dan pie chart. Yang pertama itu bar chart atau diagram batang. Di sini akan tertampil keterangan-keterangannya berdasarkan yang kita pilih pada pivot table. Nah, pada chart ini kita bisa memodifikasi, mendesain, memformat kembali tampilan dari chart agar kita bisa membacanya dengan benar dan baik. Di sini saya memilih yang ini. Nah, untuk total kita bisa mengeditnya. Total transaksi UD Jaya Makmur seperti ini. Lalu untuk chart yang kedua yaitu pie chart, sini kita juga wajib memblok lagi datanya. Klik insert, kemudian pilih yang pie chart. Di
sini akan tertampil kembali. Nah, untuk pie chart sendiri berbentuk lingkaran, dan kita juga bisa menampilkan untuk yang tertuliskan presentasenya. Sini saya memilih ini. Jika kurang jelas, kita bisa memilih yang lain, contohnya seperti ini. Di sini kita samakan judulnya, total transaksi, KDUD, Jaya Makmur. Seperti ini. Desain-desain chart ini bisa memudahkan Anda dalam membaca chart agar tidak salah. Berikut pivot table yang pertama, lalu kita lanjut ke contoh pivot table yang kedua. Di sini ada daftar sensus Kampung Iwak Asin. Di sini terdapat kolom-kolom seperti nama, jenis kelamin, status, gaji, dan keterangan bila masuk TNI. Sesuai dengan perintah, yang bisa masuk TNI itu hanya yang berjenis kelamin pria dan berstatus menikah. Di luar itu tidak akan lulus masuk TNI. Jadi di sini kita akan mengkondisikan dengan menggunakan fungsi if dan and. Langsung kita tuliskan jika, karena ini logical test-nya ada dua, jenis kelamin dan status, kita menggunakan function and. Jika jenis kelamin itu sama dengan pria dan statusnya itu menikah, maka keterangannya adalah lulus, dan jika tidak, keterangannya gagal. Nah, di sini sudah saya conditional formatting. Untuk yang berketerangan lulus akan memiliki blok warna merah muda. Di sini untuk mempersingkat waktu, kita tinggal drag ke bawah. Akan dihasilkan seperti ini. Jika sudah, dari data ini kita akan membuat pivot table yang kedua. Caranya sama dengan memblok. Saya menggunakan data hingga gaji per minggunya. Kita klik insert, pivot table. Sama, saya akan menggunakan pada penempatan di sheet baru. Sini saya akan menampilkan jenis kelamin dan status berada di filter, dan nama dan gaji per minggu untuk hasil pivot table-nya. Di sini semisal saya akan menampilkan jenis kelaminnya all dan untuk statusnya yang sudah menikah. Kita uncheck all dan kita cek bagian menikah. Nah, akan ditampilkan nama-nama dari daftar penduduk, baik berjenis kelamin wanita maupun pria yang telah menikah. Di sini kita bisa mengatur, bisa kita short. Semisal kita menginginkan urut dari abjad atau alfabet paling akhir atau Z ke A, kita bisa memilihnya. Nah, dengan otomatis akan merubah tampilan pada pivot table. Lalu semisal kita akan balikannya, kita sort A to Z. Dan di sini saya akan menampilkan data yang belum menikah. Nah, saya akan membuat pivot table berdasarkan data ini. Caranya sama dengan memblok. Lalu kita klik insert dan pivot chart. Saya hanya memilih chart bar chart. Sini akan tertampil. Kita bisa menggantikan daftar judulnya dengan daftar sensus penduduk. Di sini untuk mempercantik chartnya, kita bisa pilih chart yang sesuai, dan kita juga bisa menentukan warna. Sini saya memilih orange. Nah, dipastikan chart ini
seperti yang saya katakan sebelumnya, dapat mempermudah user untuk membaca chart. Nah, segini dulu penjelasan dari saya mengenai pivot table dan pivot chart. Lalu kita lanjut ke penjelasan mengenai makro FBA. Nah, pada worksheet makro FBA ini, saya sudah menyiapkan worksheet dengan sheetnya saya namai menuku. Di sini saya akan bertemakan makanan atau menu. Lalu kita akan menyiapkan tabel untuk hasil akhir dari makro FBA-nya. Di sini saya akan memberi nama kolom-kolomnya, nomor, hari, pukul, jenis makanannya, serta jenis minuman. Di sini saya akan membuat kurang lebih 5 tabel. Lalu untuk langkah-langkahnya membuat makro FBA-nya, kita bisa klik bagian developer, lalu visual basic, lalu kita klik insert user form. Nah, di sini bisa kita sesuaikan ukuran dari user formnya. Di sini kita beri nama user form. Nah, nama ini dan caption harus sama. Di sini saya menggunakan menuku Maya dan caption sama menuku Maya. Kita bisa mengatur font serta background pada user formnya. Di sini saya menggunakan Times New Roman yang bold agar lebih jelas dengan font 16 nanti untuk judul, dan bisa diatur kembali sisanya. Lalu untuk background saya sudah menyiapkan. Di sini ada picture. Kita pilih. Sini saya sudah menyiapkan backgroundnya. Bisa kita open. Nah, karena background ini belum sesuai, maka akan saya sesuaikan pada picture size mode. Sini saya menggunakan yang pertama. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung mengisi pada user form. Di sini ada kotak toolbox untuk menampilkan icon-icon yang kita butuhkan. Karena di sini saya akan memberi nama atau memberi judul, saya pilih icon label. Di sini saya akan memberi judul menuku ya. Di sini bisa kita besarkan jika kurang besar fontnya, dan bisa kita atur untuk text align-nya. Di sini saya memilih text align center. Lalu selanjutnya kita buat lagi label. Di sini saya menggunakan copy paste saja untuk biar cepat. Bisa kita rapikan ya. Di sini saya menggunakan 5 label karena sesuai dengan tabel yang kita buat pada worksheet sebelumnya. Di sini saya akan menamai nomor sesuai ya, dan juga hari, pukul, di sini makanan dan minuman. Nah, ini bisa kita besarkan. Nah, untuk label nomor sini kita namai dengan nomor. Begitu juga seterusnya. Pukul kita namai pukul, makanan namai makanan, dan minuman kita namai minuman. Nah, untuk mengisikan
sudah terdatanya, kita klik icon toolbox, text box, kita sesuaikan penempatan dan juga ukurannya. Untuk mempercepat, saya gunakan copy paste lagi. Nah, setelah rapi seperti ini, kita akan menamai kembali. Di sini saya menamainya text no atau text number. Yang kedua ada text hari. Yang ketiga ada text pukul. Yang keempat ada teks makanan. Dan yang terakhir ada teks minuman. Data-data yang akan kita masukkan akan kita inputkan ke dalam textbook ini. Nah, untuk menyimpan data-data yang telah kita inputkan, kita memerlukan dua tombol, yaitu save dan exit. Untuk membuat tombolnya sendiri, kita menggunakan icon comment button. Di sini kita buat di bawah, atau di sini juga boleh. Kita copy paste lagi. Di sini namanya kita ganti menjadi CMD save. Dengan captionnya kita ganti menjadi save saja. Serta ini menjadi CMD exit dengan caption exit. Nah, tombol-tombol ini telah tersedia namun belum bisa untuk dijalankan atau digunakan. Maka dari itu kita memerlukan kode-kode atau coding yang akan membuat tombol ini dapat berjalan. Di sini ada tempat atau halaman untuk memasukkan kode-kodenya. Saya sudah menyiapkan. Di sini dari private sub CMD save hingga end sub bagian private sub user form. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita beralih ke CMD yang exit. Di sini kita copy paste lagi kodenya dari private sub CMD exit hingga end sub. Ini kalau sudah kita minimize. Nah, kalau sudah begini tombol sudah bisa dijalankan dan mari kita coba untuk run atau play makro FBA nya. Nah, di sini sudah bisa jalan ya. Kita masukkan contoh data. Yang pertama hari Senin, pukulnya pukul 8. Untuk makanannya nasi ayam dan juga teh hangat. Kita coba save. Bisa langsung otomatis ke input pada tabel yang sudah kita sediakan. Untuk contoh kedua, pada hari Senin juga mungkin pukulnya yang berbeda, pukul 13 atau pukul 1 siang dengan makanan ayam dan minumnya air putih. Kita save kembali ya, seperti itu kurang lebihnya. Kita exit, akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk di save agar tidak hilang filenya. Kita klik yes ya, kita sudah selesai pada makro FBA nya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Salam dari saya, terima kasih.